Halo semuanya, kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil dari laporan ujian akhir semester kami dengan mata kuliah perencanaan keberlangsungan bisnis. Judul daripada referensi yang kami buat adalah penyusunan modul rencana keberlangsungan bisnis bagi UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia untuk merespon dampak pandemi COVID-19. Kami kelompok 1 beranggotakan 5 orang dengan saya sebagai moderator sekaligus ketua dari kelompok ini, yaitu Sisilia Priska Suera Jalaka, NIM 2110099, dengan anggota saya yaitu Saya Maria Yowana Gabriel Sasi dengan NIM 2110062 sebagai pemateri 1. Lalu saya Maria Srimarvan Kama dengan NIM 211100064 sebagai pemateri 2. Dan saya Maria Erginia Sasi dengan NIM 211100017 sebagai pemateri 3. Dan saya Yandri Imelda Nelaka dengan NIM 2111060 sebagai pemateri 5. Oke, baik. Sekarang kita akan melanjutkan ke bagian pertama, yaitu pendahuluan yang akan dibawakan oleh teman Yolan. Oke, selanjutnya di bagian pendahuluan. Virus corona yang tak teridentifikasi sebelumnya muncul pada akhir Desember 2019 di Wuhan, Tiongkok, dan mengakibatkan wabah yang hebat di banyak kota di Tiongkok dan kemudian meluas secara global. Oleh World Health Organization (WHO), penyakit ini resmi diberi nama Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. Pada 11 Februari 2020, Chen dan Chen 2020. Berdasarkan data yang diakses di situs WHO pada 5 Maret 2021, tercatat kasus di seluruh dunia sebanyak 115.094.614 dengan jumlah korban meninggal sebanyak 2.560.995 WHO di tahun 2020, dan data terakhir tanggal 8 Maret 2021 menunjukkan jumlah positif 1.386.556, sembuh 1.203.381, dan meninggal 37.547 orang atau KPCN di tahun 2021. Dampak COVID-19 bagi UMKM, usaha mikro kecil dan menengah, sangat signifikan. Pandemi ini telah mengubah lanskap bisnis secara drastis dan menimbulkan berbagai tantangan bagi UMKM di Indonesia. UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia menghadapi berbagai kendala yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis mereka. Beberapa kendala utama yang sering dihadapi oleh UMKM di Indonesia seperti akses keuangan terbatas, keterbatasan teknologi dan digitalisasi, infrastruktur yang terbatas, kurangnya keterampilan dan pengetahuan teknologi menjadi penghalang bagi UMKM untuk bangkit menghadapi pandemi. Untuk slide selanjutnya, kita masuk di pemateri 2. Saya persilakan. Oke, lanjut rekam, Suko. Yang kedua, pembahasan. Di pembahasan ini ada ancaman, konsekuensi, dan ukuran pencegahan. Yang pertama, di threats atau ancaman,
itu ada dampak virus COVID 2019 bagi UMKM di Indonesia. Konsekuensinya ada 5, yaitu 1, kesulitan mendapatkan penghasilan, 2, banyak UMKM yang berhenti bekerja atau resign. Lalu yang ketiga, tingkat stres makin tinggi. Keempat, tidak dapat berobat. Dan 5, tidak dapat membayar karyawan kerja. Untuk preventive measure atau ukuran pencegahan, ada 4. Yang pertama, pembuatan modul sebagai referensi bagi para UMKM untuk menghadapi virus COVID-19 di Indonesia. Lalu, pemerintah memberikan dana berobat atau masker untuk para UMKM. Para UMKM berjualan lewat digital teknologi agar dapat memasarkan produk dengan lebih cepat. Dan yang terakhir, mengesahkan aturan untuk selalu menggunakan masker saat berkomunikasi dengan pelanggan maupun sebaliknya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang ketiga tentang tahapan BCP. Yang pertama ada tahapan mitigasi. Tahapan mitigasi atau mitigation dalam Business Computing Planning atau BCP merupakan langkah-langkah yang diambil untuk mengurangi risiko, teridentifikasi, dan meminimalkan dampak negatif terhadap operasional bisnis saat ini dan memastikan pemulihan yang efektif setelah terjadi kejadian yang tidak diinginkan. Kemudian tahap yang kedua adalah tahap persiapan. Tahap persiapan atau prepare dalam Business Computer Planning atau BCP merupakan tahap awal yang penting dalam upaya penyusunan modul atau PKB bagi UMKM. Tahap ini bertujuan untuk mempersiapkan organisasi dalam menghadapi potensi gangguan atau bencana serta merencanakan langkah-langkah yang perlu diambil untuk menjaga keberlangsungan bisnis. Kemudian tahap yang ketiga adalah tahap respon. Tahap respon atau dalam Business Computing Planning atau BCP adalah tahap di mana organisasi UMKM merespon secara aktif terhadap gangguan atau bencana yang terjadi. Tujuan dari tahap ini adalah mengurangi dampak negatif terhadap bisnis dan memulihkan operasional sesegera mungkin. Tahap yang keempat atau tahap yang terakhir adalah tahap recovery atau pemulihan dalam Business Computing BCP merupakan tahap yang penting dalam proses penyusunan modul PKB atau pengelolaan keberlangsungan bisnis bagi UMKM. Tahap ini bertujuan untuk mengembalikan operasional bisnis ke tingkat normal setelah terjadinya gangguan atau bencana. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang akan membawakan materi yang keempat. Baik, saya sebagai pemateri 4 akan menjelaskan di tahap rancangan BCP flowchart atau bagan. Yang pertama bagan. Untuk mendapatkan hasil yang lengkap dan menyeluruh, penyusunan modul dilakukan mengikuti metode sebagai berikut. 1. Pendefinisian masalah. 2. Penyusunan tujuan. 3. Penentuan tipe modul dan penyusunan konten. 4. Umpan balik dan perbaikan. 5. Pelaksanaan uji coba dan finalisasi dan peluncuran modul. Bagan selengkapnya tertera dalam gambar 1, bisa teman-teman lihat di slide ini. Berikutnya kita ke bagian flowchart. Nah, di bagian flowchart ini, perspektif global dan lokal yang diperoleh dari curah pendapat di dalam tim penyusun selanjutnya digunakan untuk menyusun kerangka berpikir penulisan modul. Dalam pembahasan kerangka berpikir, tersusun topik-topik bahasan untuk menjawab kebutuhan UMKM saat ini, yaitu perlunya 1. Penyampaian informasi tentang pandemi dan dampaknya. 2. Etika bisnis dan protokol kesehatan. 3. Adaptasi proses bisnis atau membangun bisnis baru. 4. Mengelola rantai pasokan dan pengembangan jejaring. Bisa teman-teman lihat di bagian ini, di gambar ini, bagaimana flowchart-nya sudah terpampang nyata ya guys ya. Jadi di sini ada bagian-bagian mulai dari yang awal kerangka Sendai dan 7 target global serta 4 prioritas aksi, 10 tips menjadikan usaha tangguh. Yang pertama, tetap terinformasi, identifikasikan produk layanan inti, komunikasikan dengan kenyamanan karyawan pelanggan,
jaga jarak dan kebersihan tempat kerja, lindungi kesehatan karyawan, usaha berjalan tanpa kehadiran karyawan, persiapan rantai pasokan, mengubah cara penyampaian layanan, bantuan kritis untuk usaha, dan yang terakhir yang ke-10 adalah melatih rencana COVID-19. Nah, yang berikutnya bisa teman-teman analisa sendiri dan lihat pada gambar berikut ini. Baik, yang keempat akan dijelaskan oleh teman saya, Yandri, yaitu bagian kelima. Kelima yaitu struktur personil atau organisasi BCP. Struktur organisasi dalam rencana keberlanjutan bisnis, business continue plan atau BCP dapat bervariasi tergantung pada ukuran dan kompleksitas organisasi. Namun di bawah ini adalah contoh struktur organisasi yang umum digunakan dalam BCP. Yang pertama itu komite tingkat eksekutif. Dewan Direksi atau Manajemen Puncak bertanggung jawab atas pengambilan keputusan strategis. Berikut terkait BCP dan memberikan dukungan finansial. Berikutnya pemimpin BCP bertanggung jawab atas pengembangan, implementasi, dan pemeliharaan BCP. Yang berikutnya biasanya merupakan anggota manajemen senior. Bagian B, manajemen. Pertama, koordinator krisis bertanggung jawab atas koordinasi dan komunikasi selama situasi darurat. Yang kedua itu wakil koordinator krisis. Mendukung koordinator krisis dan dapat menggantikannya jika diperlukan. Yang berikutnya, anggota tim manajemen krisis termasuk perwakilan dari departemen utama yang terlibat dalam respon manajemen krisis termasuk perwakilan dari departemen utama yang terlibat dalam respon darurat, misalnya operasional, keuangan, sumber daya manusia, teknologi informasi dan komunikasi, dan logistik. Yang berikutnya, tim fungsional. Yang pertama itu tim penilaian risiko bertanggung jawab untuk mendefinisikan, menganalisis, dan menilai risiko yang mungkin mempengaruhi bisnis serta menyusun strategi pengelolaan risiko. Yang berikutnya, tim rencana pemulihan operasional mengembangkan dan memelihara rencana pemulihan operasional yang terperinci untuk mengatasi kerusakan atau gangguan pada aktivitas inti bisnis. Yang berikutnya, tim teknologi dan sistem informasi bertanggung jawab atas pemulihan sistem teknologi informasi dan infrastruktur yang kritis bagi kelangsungan bisnis. Yang berikutnya, tim komunikasi krisis. Mengelola komunikasi internal dan eksternal selama situasi darurat, termasuk menginformasikan karyawan, pelanggan, dan pemangku kepentingan. Bagian D, tim latihan dan pemeliharaan. Tim pelatihan BCP bertanggung jawab atas perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan latihan BCP, serta berkala untuk memastikan kesiapan dan keefektifan BCP. Yang berikutnya, tim audit dan pemantauan. Melakukan audit dan pemantauan terhadap implementasi dari pemeliharaan BCP secara berkala, serta mengidentifikasi area perbaikan. Yang berikutnya, pemahaman yang jelas tentang tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota, fleksibilitas dan kemampuan adaptasi juga penting dalam menghadapi situasi darurat yang terus berubah. Yang berikutnya penting untuk diingat bahwa struktur organisasi BCP dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan konteks organisasi tertentu.
dalam banyak hal, presentasi ini bukanlah akhir, tetapi awal dari perubahan. Mari kita terus bergerak maju, meraih mimpi-mimpi besar dan menciptakan perubahan positif. Terima kasih atas perhatian dan salam perubahan. Sekian dan terima kasih.